Suspensinya karakternya lumayan unik. Ayunannya sih enak banget, ciri khasnya kendaraan Eropa. Dia berasa torque steeringnya sobat setir. Halo sobat setir, selamat datang di setir kanan. Kembali lagi sama gua Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gua ada sebuah kendaraan dari Mercedes-Benz dan dia full electric. Ini adalah Mercedes-Benz EQB. Sebuah kendaraan yang menggunakan platform ICE karena dia sharing platform dengan saudaranya yang ICE yaitu GLB, tapi di sini dia full electric. Maka seharusnya rasa berkendaranya kayak bawa ICE nih, yang dimana baik untuk para rookie electric drivers. Kenapa? Jadi adaptasinya nggak ribet. Pasti kalian penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, kita bahas dari segi eksteriornya nih sobat setir. Kalau kita lihat di bagian grillnya dia full tertutup karena ini adalah sebuah electric vehicle. Tapi ketutupnya juga manis nih karena dia full hitam seperti ini serta ada bintang-bintangnya Mercedes yang bertaburan di bagian grillnya. Nah, kalau sobat setir ingat, sebenarnya EQB ini adalah EQB yang varian faceliftnya. Karena di varian yang pre-facelift dia hitam tapi ada kayak aksen-aksen garis-garis gitu ya, berbeda. Jadi kalau menurut gue ini sih jauh lebih kelihatan manis lagi. Dan kalau kita lihat di bagian tengah ini ada logo Mercedes yang gede banget sobat setir, seperti itu. Nah, kalau kita intip lagi nih, di bagian atas di sini juga ada logo Mercedes. Dia bukan model yang nongol tapi dia model yang ditanam. Menurut gue ini jadi kelihatan lebih sporty gitu ya. Serta di bagian tengah sini terdapat sebuah lampu DRL. Nah, jadi dia tuh nyambung nih dari lampu kanan ke lampu kiri melalui yang tengah-tengah ini. Tapi bedanya kalau dia posisi lampunya mati, maka DRL yang tengah ini akan mati. Jadi dia nyala ketika lampunya tuh nyala. Nyala tuh mau lampu besar atau lampu kecil, dia akan menyala. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih di bagian perlampuannya juga canggih. Dia udah high performance dari Mercedes-Benz. Serta di sini ada aksen birunya ya. Dan DRL tuh melengkung gitu. Dia terdapat satu buah proyektor LED serta ada multi reflektor LED-nya juga untuk lampu jauhnya. Seperti itu sobat setir. Dan kalau kita lihat nih di sini ada aksen kayak plastik hitam, ada guratan-guratan garisnya. Dia ketutup ya karena untuk aerodinamika yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Dan kalau kita lihat nih di bagian bawah, nah dia mendapatkan kayak aksen chrome seperti ini nih sobat setir, serta ada plastik-plastik hitam seperti ini juga. Kalau kita lihat di bagian hoodnya, dia juga kelihatannya berotot gitu, ada gundakan-gundakannya. Sebenarnya bisa dibilang bahwa EQB atau GLB ya, in platform, dia tuh mirip sama GLS. Bisa dibilang ini juga baby GLS, makanya mendapatkan aksen yang bisa dibilang lumayan boxy, lumayan kokoh, serta kekar juga. Nice banget sih kalau menurut gue. Oke, kalau gitu kita move lagi ke bagian samping. Let's go! Nah, sobat setir, kalau kita lihat nih, bergeser ke bagian samping, dia tuh kelihatan nih, sebenarnya memang mobil ini memiliki ukuran yang panjang karena dia adalah sebuah 7-seater. Nah, ini menarik banget karena bisa dibilang 7-seater EV di Indonesia tuh pemainnya masih jarang banget, apalagi yang di kelas premium seperti Mercedes-Benz EQB ini gitu. Kita mulai dari bagian atas deh. Di bagian atas ini kita mendapatkan sebuah roof rail nih sobat setir. Serta di bagian bawahnya ini terdapat aksen chrome yang nge-framing kaca dari jendelanya. Dan kalau kita lihat di bagian gagang pintunya, dia terdapat aksen chrome nih. Dan dia perpaduan gitu ya dengan warna si birunya. Ini juga tentunya udah keyless go ya. Jadi kita udah nggak perlu pencet-pencet remote lagi, tinggal kita kantongin aja, kita masuk, maka otomatis akan terkunci dan terbuka. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, dia terdapat aksen-aksen cladding-cladding plastik seperti ini. Dan ada aksen chrome-nya juga di bagian tengahnya. Tuh. Menurut gue ini jadi memberikan kesan klasik ya, kayak sweet gitu loh, manis aja gitu. Dan kalau kita lihat nih di bagian velgnya, dia tuh 5 spoke seperti ini ya sobat setir. Dan kalau bedanya dengan varian EQB yang pre-facelift, ini tuh lebih gede-gede nih lubang-lubangnya. Jadi lebih kelihatan maco lagi gitu. Dia perpaduan dua warna, hitam dan warna silver seperti ini. Ukurannya di ring 19, dibalut dengan ban berukuran 235 50 ring 19 dari Continental. Depan dan belakang sama ukurannya. Nice. Nah, tadi gue bilang ada cladding-cladding plastik hitam gitu kan. Dia juga menyambung nih sampai ke roda belakang. Dari roda depan hingga ke roda belakang. Ganteng sih ya. Kalau kita lihat, desainnya tuh nice. Gue suka banget sih. Apalagi di bagian belakangnya. Yuk kita intip. Dan kalau kita bergeser ke bagian belakang, nah ini dia nih yang membuat gue jatuh cinta sama EQB. Desain belakangnya. Ya, memang desain belakangnya mirip sama GLB ya, bisa dibilang. Cuman, perbedaan utamanya di EQB adalah dia memiliki desain lampu yang nyambung. Tuh, nice banget. Dan ya kelihatan lebih futuristik
lebih kelihatan modern lah. Menurut gue sih nice banget. Dia tentunya untuk lampu belakangnya juga udah full LED semua. Dan kalau kita lihat dari bagian atas juga dia mendapatkan sebuah high mount stop lamp. Di sini ada defogger, ada rear wiper juga. Serta yang nice banget memberikan kesan kemewahan ala Mercedes adalah di bagian sini nih. Jadi dia dikasih aksen besi gini ya. Sebenarnya ini bukan besi sih, ini plastik tapi dia chrome gitu sobat setir. Jadi kalau kita mau naik-naikin barang, let's say misalkan kita mau bawa baby stroller gitu ya mungkin ya, bagian bumper warnanya ini tuh nggak akan baret gitu, karena dia akan ketemunya sama yang ini. Di luar fungsinya, secara estetika juga nice banget. Nah, untuk bumper belakangnya dia plastik hitam, ada aksen-aksen chrome-nya, ada rear reflektornya juga, sensor parkirnya juga lengkap, dan tentunya tidak ada knalpot karena ini adalah sebuah EQ. Jadi dia full electric seperti itu, nice banget ya. Dan kalau kita lihat nih, small detail di bagian wipernya lucu banget nih. Tuh ada si bintangnya Mercedes ya, lucu banget. Oke, kalau gitu kita move lagi ke depan, kita bahas mengenai charging serta motor listriknya. Yuk! Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Nah, ngebahas mengenai chargingnya, EQB ini sudah support AC maupun DC charging, jadi dia udah bisa melakukan fast charging. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri, dia di 70,5 kWh, besar, dengan range 535 km WLTP, yang dimana dia lebih akurat lagi nih penghitungannya. Nah, range kelas atas alias range 500 km ke atas ini, itu bisa dibilang cocok banget untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia kan suka road trip, suka libur lebaran, pulang kampung, libur Nataru, suka jalan-jalan semua. Dan 500 km ini, 535 ya, let's say dari Jakarta bisa sekali charging menuju ke, seenggaknya di Semarang lah. Yang dimana itu udah jauh banget range-nya sobat setir gitu. Jadi emang udah 7-seater, masyarakat Indonesia suka. Elektrik lagi digandrungi banget. Range-nya 500 kilo lebih, 535, bisa pulang kampung, masyarakat Indonesia suka. Emang EQB ini cocok banget buat masyarakat Indonesia sobat setir. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita bahas mengenai motor listriknya. Yuk. Nah, ngebahas mengenai dapur pacunya atau motor listriknya. EQB ini menggunakan single motor di bagian depan, jadi dia front wheel drive. Dan tenaga yang dihasilkan juga lumayan besar di 190 horsepower dan torsinya di 385 Nm. Kalau kita lihat di bagian engine bay-nya, ini memang dia kelihatan lumayan apa ya? Banyak kabel-kabel, banyak selang-selang melintang. It would be nice kalau ada sebuah engine cover sebenarnya. Tapi ya balik lagi sih, buat apa kita buka-buka hoodnya dari si EQB ini? Karena memang kita juga nggak akan ngerti. Ini bagiannya teknisi, bukan bagian kita, gitu kan? Kecuali kalau kita mau mengisi misalkan air wiper, minyak rem misalkan, atau coolant sistemnya, ya oke lah. Tapi di luar itu kan kita juga sebenarnya nggak paham-paham amat, terutama customer-customer yang emang nggak begitu into mobil gitu, pasti kan akan diserahkan juga ke teknisi. Jadi ya sebenarnya sih no problem, dan yang paling penting ya nggak kelihatan kalau kita tutup kap mesin gitu. Dan kalau kita lihat di atas ini dia lucu ya, bulat begini ya. Seharusnya sih memang dia ada penutupnya, ada peredamnya untuk yang mesin ICE, tapi karena ini adalah EV, dia silent banget, tidak ada suara mesin, maka ya buat apa dikasih peredam di bagian atas. Seperti itu sobat setir. Oke, kalau gitu kita bahas bagian interiornya. Yuk. Oke sobat setir, karena ini adalah sebuah 7-seater, maka di bagian interior kita mulai dulu dari row ketiganya, alias row paling belakangnya gitu. Nah, jujur kalau menurut gue row ketiganya ini tidak begitu luas ya, tidak begitu spacious lah. Apalagi gue nggak ngerti sih kalau yang duduk bule-bule Jerman gitu, kira-kira gimana ya? Karena buat gue yang tinggi gue di 170 cm aja lumayan tidak begitu luas gitu. Di bagian depan ini row keduanya udah gue majuin paling mentok, yang dimana gue udah ukur nih. Jadi driver itu posisi driving gue, dan ini tadi udah gue posisiin juga di sisa 2 jari. Sisa 2 jari gue itu paling mentoknya, paling majunya dari row kedua. Dan gue di row ketiga dapat sekitar another 2 jari. Nah kalau gue mundurin, gue rasa sih gue udah nggak dapat legroom sama sekali ya untuk di row ketiganya ini. Jadi memang bisa dibilang row ketiganya dari
Mercedes-Benz EQB ini lebih bersifat bukan emergency ya, tapi untuk keadaan-keadaan yang dimana emang harus masuk 7 orang gitu. Dan juga lebih cocoknya lagi untuk orang-orang yang tingginya di bawah 170 cm. Mungkin kalau di 150 cm akan lebih nyaman duduk di belakang sini, atau bahkan sekalian anak kecil gitu. Tapi walaupun begitu, di bagian belakang ini kita juga mendapatkan berbagai macam fitur nih. Sebagai contoh, di bagian kanan dan kiri ini terdapat sebuah charging port Type-C. Terus di sini juga ada speaker juga di bagian belakang, jadi tetap termanjakan juga telinganya. Seperti itu sih. Dan di sini ada cup holder juga nih, sebanyak 3 buah, berukuran dari yang paling besar, dari yang sedang, dan yang tengah yang paling kecil. Seperti itu. Untuk seat beltnya juga dia 3 titik untuk 2 penumpang kanan dan kiri. Di sini juga untuk headrestnya juga sudah mendapatkan 2 juga kanan dan kiri. Untuk legroom gue tadi udah gue bilang sekitar 2 ya, 3 jari lah bisa. Dan headroomnya sih kebetulan 0 jari nih sobat setir. Tuh, seperti itu. Oke lah, kalau gitu sekarang kita move ke row bagian kedua. Yuk. Nah, melanjutkan tadi di row ketiga, sekarang gue udah ada di row keduanya nih sobat setir. Dan ini masih di posisi tadi, yang dimana dia paling maju. Seperti yang tadi gue bilang, gue mendapatkan sekitar 2-3 jari. Dan ya sebenarnya kalau di belakang ada orang, di penumpang row keduanya juga nggak yang sempit-sempit amat sih gitu. Tapi kalau di belakang kosong kayak sekarang posisinya, bisa kita mundurin. Dan ini dia baru luas sobat setir, sekitar 10 jari aja mah lebih nih, 12 jari, 11 jari lah kurang lebihnya. Dengan headroom di 4,5 jari kurang lebihnya nih sobat setir. Seperti itu. Jadi ya emang EQB ini luas, enak, spacious dia. Comfortable juga lagi. Nah, di row kedua ini fiturnya juga macam-macam nih sobat setir. Kita mulai dulu dari fitur safety-nya. Dia mendapatkan seat belt 3 titik sebanyak 3 buah untuk penumpang kiri, tengah, dan penumpang kanan. Serta untuk headrest-nya juga dia ada 3 nih. Dan dia masih bisa recline lagi. Tuh, sampai segini. Nah, ini sih baru ya, nyaman ya. Dan, oh iya, ini gua samain deh recline angle-nya. Oke. Dan yang tengah tuh terpisah sendiri nih. Set. Nah, ini udah sama kan? Tuh, ini sih berasa spacious dan luas sekali. Serta di sini ada sebuah armrest juga dengan 2 buah cup holder. Tuh. Bisa kita pakai untuk store minuman kita. Seperti itu. Terus untuk di depan sini terdapat 2 buah ventilasi AC dengan sebuah penyimpanan terbuka dan sebuah penyimpanan semi tertutup. Nah, di penyimpanan semi tertutup ini kalau kita buka, dia ada penyimpanan lagi dan 2 buah charging port Type-C. Jadi bisa dibilang di mobil ini charging port Type-C-nya banyak banget dan lengkap sobat setir. Nice, really nice. Dan kalau kita lihat ya, sebenarnya dari posisi duduknya sih, menurut gua kalau paha lebih bisa tersangga lagi itu lebih better. Tapi ya, ini juga cukup sih karena kaki kita bisa masuk ke kolong dari joknya. Serta untuk jok row kedua ini dia sudah support ISOFIX nih. Jadi untuk bawa baby seat tentunya akan lebih safety lagi. Seperti itu sobat setir. Dan di bagian atas ini kita juga mendapatkan sebagian dari panoramic roof-nya. Bisa kita buka nih ya, gue buka dulu. Nah, tuh. Jadi penumpang row kedua juga mendapatkan feels yang lebih spacious dari si panoramic belakangnya ini. Nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke bagian row pertamanya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian row pertamanya, kita mulai dari desain dashboardnya dulu nih. Dashboardnya ini mirip-mirip dengan yang dimiliki sama JLB. Ya sebenarnya mirip banget sih, sama JLB mirip, sama A mirip, mau yang GLA, mau yang A, mau yang 35 juga sama mirip, kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau kita lihat modern day Mercedes itu dia layarnya tuh udah yang ke bawah kayak gitu ya sobat setir, sedangkan ini masih yang horizontal, bukan yang vertikal ke bawah seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi dashboardnya, desainnya manis banget, simple aja. Nah, di sini ada aksen bintang-bintang Mercedes-Benz lagi. Di sini ada aksen kayak satin chrome juga. Di sini ada 3 buah bulet-buletan ventilasi AC. Terus kalau kita geser lagi ke bagian bawah, di sini ada shortcut untuk AC-AC-annya. Tuh ya. Tuh di sini. Terus di sini juga ada penyimpanan tertutup yang bisa kita buka. Ada wireless charging, ada charging port Type-C, dan juga port untuk connect ke head unitnya. Mundur lagi ke bawah, di sini ada untuk dynamic atau driving mode, bisa kita ganti-ganti.
Di sini ada satu dummy, ada buat volume, sama ada untuk urusan perparkiran. Nah, di sini terbuka dan di sini penyimpanan yang tertutup. Di dalamnya juga ada 2 buah charging port Type C seperti itu. Nah, kalau kita geser lagi ke bagian steeringnya, dia steeringnya ini yang udah steering modernnya Mercedes nih Sobat Setir. Dia modelnya yang trackpad kayak gitu, bagian kiri untuk urusan audio dan bagian kanan untuk urusan distroniknya. Dia leather, dipegangnya enak, di baliknya ada pedal shifter, fungsinya apa nanti gue jelasin pas lagi driving. Tapi bisa dibilang ya, posisinya sih drivingnya enak banget ya, nyantai. Gue suka sih. Nah, untuk head unitnya sendiri, di sini kalau kita lihat ada option Mercedes EQ. Nah, ini adalah ciri khasnya EQ-nya atau EV-nya Mercedes ya, dia punya settingan menu sendiri gitu. Nah, di settingan menu ini apa aja yang bisa kita lihat? Yang pertama kita bisa lihat baterainya sisa berapa. Kita di 86% dengan sisa range di 421 km. Serta di sini bisa untuk buka charging port juga dari sini. Di sini ada settingan departure times, ada maksimum KW-nya bisa masuk berapa. Ini tergantung juga dengan suhunya nih Sobat Setir. Kalau suhunya lagi optimal dia bisa lebih gede lagi. Cuman kalau suhunya masih minimum, dia masuknya paling sekitar 30 kW-an. Jadi belum bisa kenceng-kenceng amat gitu. Ini juga ada energy consumption-nya, bisa kita lihat dari sini. Seperti itu. Terus di sini ada navigation. Nah, si navigation ini keren banget karena dia punya fitur yang namanya artificial reality. Nanti akan kita praktekin ya pas kita lagi driving gitu. Terus di sini ada phone juga, ada media, radio, ada comfort. Comfort ini kayak seat kinetics, bisa ngatur ambient light juga. Ini udah settingan favorit gue yaitu Malibu Sunset. Kalau Sobat Setir nggak percaya, coba nonton video-video setir kanan yang nge-review Mercedes. Semuanya kita bilang kita suka sama Malibu. Walaupun warna itu ada macam-macam tuh. Kita bisa yang multicolor gini, bisa Malibu Sunset favorit gue, ada Miami Rose juga, ada Ocean Blue, dan macam-macam. Mau kita ganti yang monochrome juga bisa. Satu warna aja jadinya. Tetap favorit gue adalah Malibu Sunset. Kayak gitu. Kemudian brightness-nya bisa diatur juga mau seterang apa. Efeknya juga bisa kita ganti, mau greeting-nya nyala kah, climate-nya kah, multicolor animation-nya juga bisa mainin. Seperti itu Sobat Setir. Nah, kalau kita geser lagi, di sini ada info. Ini adalah info energy flow-nya. Terus di sini ada vehicle, dia ngasih kayak angle steering kita lagi miring berapa, kemiringan mobil kita. Terus di sini ada accelerator sama brake percentage juga bisa kita lihat. Terus di sini ada setting untuk mobilnya nih. Ini untuk distronikannya, peradasannya juga dari sini. Ini ada settingan vehicle, untuk light, system, sama info. Ya kurang lebihnya seperti itu ya Sobat Setir. Tuh nice banget. Gue suka sih sama interface-nya dari MBUX yang ini. Dan yang bikin penasarannya adalah bagaimana rasa berkendaranya. So, mari aja kita cobain. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang saatnya kita berkendara Mercedes-Benz EQB 250 Plus. Nah, kenapa ada plusnya? Karena sebenarnya ini Sobat Setir, sebelumnya EQB itu kan emang udah pernah ada di Indonesia, sudah dijual di Indonesia dengan nama EQB 250, yang dimana di varian yang baru ini, yang facelift, yang plus ini, itu range-nya jadi jauh lebih panjang lagi Sobat Setir, yang dimana sekarang range-nya itu di 535 km. Sebelumnya yang hanya varian EQB 250 Plus itu di bawah 500 kilo Sobat Setir. Jadi emang improvement-nya bisa dibilang lumayan. Gue mau ngebahas masalah kekedapan kabinnya. Jujur, kalau untuk kekedapan kabinnya, menurut gue mobil ini oke dalam artian apa nih Sobat Setir? Jadi dia emang nggak yang senyap banget, nggak yang sunyi banget. Jujur emang sedikit masuk nih suara road noise dari bawah. Selain satu, banyak faktor sih sebenarnya. Satu, dia kan tidak menggunakan ban khusus ya. Ban khusus dalam artian kayak Sobat Setir juga mungkin udah pada tahu lah, kalau mau mobil listrik itu dia menggunakan ban yang spek EV, yang dimana dia lebih tahan lagi untuk torsi yang lebih besar, torsi yang instan, serta dia juga lebih silent sebenarnya. Nah, di EQB ini menggunakan ban yang kurang lebihnya sama yang digunakan di GLB, yaitu ban umum aja, ban ICE aja, ban biasa lah gitu. Nah, kalau itu sih udah kembali ke preferensi masing-masing ya. Kalau kalian beli EQB, kalian mau upgrade bannya silahkan. Kalian mau pakai standar, sedikit masuk suara road noise-nya juga ya nggak masalah. Lagi juga masuknya nggak yang sampai berisik dan mengganggu gitu sih sebenarnya. Ya normal-normal aja Sobat Setir, suara ban aja. Dan untuk kekedapan kabinnya, di luar masalah road noise ya, itu juga ya bisa dibilang tipis-tipis masuk lah. Tapi menurut gue nggak seburuk itu juga, karena basically it's a Mercedes-Benz gitu, tetap oke banget.
kalau dibandingkan dengan brand-brand lain. Tapi kalau di kelasnya Mercedes-Benz sih ini lumayan bocor-bocor lah, tapi ya it's fine, nggak masalah. Justru ngasih kita road feel balik gitu, feeling kita lagi nyetir tuh ada, jadi ya no issue lah gitu sobat setir. Nah, ngebahas masalah karakter suspensi, EQB ini suspensinya lumayan unik. Nah, barusan kita ngeliatin speed bump, suspensinya karakternya lumayan unik. Kenapa? Karena ketika kita lagi cruising dengan kecepatan yang lumayan di jalan tol dan ngelewatin jalan tol yang bergelombang, itu sih rasa ayunannya sih enak banget, ciri khasnya kendaraan Eropa menurut gua. Tapi memang ketika kita ngelakuin speed bump kayak barusan atau yang depan ini, itu lumayan berasa keras sobat setir. Nah, itu banyak faktor sih sebenarnya mempengaruhi, kayak tekanan angin. Tapi ini sih tekanan anginnya gue lihat sih normal ya. Tuh. Nah, ketika latihan kayak gitu-gitu dia lumayan berasa. Menurut gue karakternya ya Eropa aja sih. Dia keras di kekerasan yang tepat lah, nggak terlalu keras, nggak yang sampai mengganggu, tapi ketika kita lagi cruising tetap rasanya kayak naik kapal gitu, enak lagi cruising lewatin jalan yang bergelombang. Nah, ngebahas masalah karakter handling ya, mobil ini lumayan menarik sobat setir. Jadi kalau kita bisa rasakan ya, dan juga nggak bisa dipungkiri memang ini adalah sebuah SUV, dia lumayan tinggi, bobotnya juga lumayan berat, jadi body rollnya tuh berasa sebenarnya. Terutama kalau kita lagi di jalan tol, kita lagi menghindari sesuatu kayak ini contoh ya, misalkan kita kayak gini deh, tuh dia tuh lumayan berasa tumpah-tumpah tuh sobat setir. Tapi kalau sobat setir lihat, gue sekali lagi gue praktekin ya, kita pindah jalur nih, dadakan ya, 1, 2, 3. Nah, dia tuh nurut banget mobilnya, jadi steeringnya tuh direct. Jadi itu karakter yang menarik ya, yang dimana steeringnya tuh direct, tapi mobilnya berasa body roll gitu ya. It's a Mercedes lah ya, steeringnya direct bagus, suspensinya enak, it's a Mercedes thing. Cuman kalau masalah body roll ya, it's an SUV thing juga gitu, karena emang itu hukum fisika, nggak bisa dilawan. Tapi buat gue ya oke lah, karena emang juga nggak ada orang yang bawa mobil seagresif atau sengebut itu mungkin bawa EQB ini, jadi mereka akan lebih relax nyantanya. Dan ketika driving lagi relax kayak gue gini, ya udah nggak ada masalah. Gak ada masalah, baunya enak, nggak berasa body rollnya juga biasa aja gitu. Cuman ketika kalian emang lumayan spirited driving sih ya lumayan berasa lah gitu. Itu udah hukum fisika sobat setir, nggak usah dilawan. Gue suka karakter steeringnya, yang dimana dia direct, itu yang paling penting sih. Coba lagi, gue praktekin lagi ya. Kita coba zigzag. Wah, enak banget, nice. Kemudian ngebahas masalah tenaganya ya. Tenaganya tadi udah gue bahas juga di bagian mesin tadi di 195 horsepower dan torsinya di 385 Nm. Gimana rasanya? Rasanya kayak gini sobat setir. Wah, dia tuh tenaganya ngisi banget. Sangat-sangat berasa gitu karakter dari kelistrikannya. Dia tenaganya direct, langsung ngisi torsinya, dan juga dia punya driving mode, ada macam-macam. Bisa ganti di dynamic-nya nih. Tuh, dia ada individual, ada comfort, ada eco, dan ada sport. Sekarang kita coba tarik pakai sport ya. 1, 2, 3. Wow. Dia berasa torque steeringnya sobat setir. Karena ya balik lagi, ini adalah sebuah front wheel drive. Tenaganya besar, 385 Nm ya. Kayak gitulah. Bisa dibilang sangat-sangat bertenaga dan lebih dari cukup menurut gue gitu. Gue mau bahas dulu nih fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh si EQB ini. Salah satunya adalah Distronic. Jadi mobil ini itu sudah memiliki adaptive cruise control, yang dimana ketika di jalan tol kita tinggal engage aja, kita bisa nyalain dari bagian kanan steering. Oke, udah kita set, terus dia akan nge-lock ke mobil depan. Oke, ya kita tambahin dulu dikit speednya, kita atur jaraknya. Dia tuh berbagai macam pengaturan ya, bisa yang dekat banget, bisa yang jauh banget, atau mau yang sedang, itu bisa disesuaikan dengan preferensi kita masing-masing gitu. Nah, gue suka di settingan jarak yang dekat, biar nggak diselip-selip orang Indo tuh nggak bisa jaga jarak soalnya. Gitu, ada kosong dikit dia kira kita jauh, dia main masuk aja, padahal itu kan sebenarnya kita jaga jarak sama depan gitu. Dan kalau mobil depan ngerem, kita juga ikutan ngerem. Kalau mobil depan memperlaju kecepatannya, kita juga memperlaju kecepatannya. Jadi itu adalah sebuah fitur canggih yang menurut gue ngebantu banget sih. Nah, itu dia impresi berkendara dari Mercedes-Benz EQB 250 Plus. Sekarang kita bahas mengenai harganya.
Oke Sobat Setir, sekian review dari Mercedes-Benz EQB. Sebuah kendaraan listrik yang bisa dibilang spesifikasinya near perfect nih buat masyarakat Indonesia. Yang pertama dia 7-seater, yang kedua dia EV dengan range yang cukup jauh di 535 km WLTP. Nah, mobil ini itu dibanderol dengan harga Rp1.655.000.000 dan untuk opsi warnanya terdapat macam-macam nih. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna abu-abu, dan yang kita review ini menurut gue salah satu warna yang paling nice di antara pilihan-pilihan warna lain, yaitu adalah Spectral Blue, dan ada dua warna lagi, manufaktur Patagonia Red Metallic dan manufaktur Mountain Grey Magno. Nah, itu dia warna-warna menariknya dari si EQB. Jadi ada 3 warna utama yang menarik itu ya, di luar warna yang lumayan common lah, seperti itu. Nah, mobil ini cocok banget untuk kalian semua yang mencari 7-seater, EV, bisa pergi jauh, kenyamanannya juga masih ciri khas Mercedes-Benz, teknologinya juga masih ciri khasnya Mercedes-Benz, dan pastinya mencari sebuah kendaraan yang bisa bikin kalian bangga di jalan, karena ini adalah sebuah Mercedes-Benz. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan! Ya, gue sendawa cuy, nanti bisa di live nggak sore? Bisa, harusnya. Ntar lo harus dengerin tuh berarti. Oke, lanjut lagi ya. 1, 2, 3. Oke Sobat Setir, sekarang saatnya kita berkendara Mercedes EQB P. Ulang, 1, 2, 3.